Kekecewaan adalah jarak antara realita dan harapan. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar kebenaran akan menjadi melahirkan yang jatuh. Apapun yang terjadi, katakan kita masih berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Nyembah yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit. Shalom saudara, semua yang ada di seluruh Indonesia. Terlebih saya menyapa dulu Pastor Judi Kusmanto, sahabat lama saya yang ada di Surabaya yang akan melayani kita semua. Dan kita akan ada 2 link yang bisa saudara ikuti baik di Facebook maupun di Zoom. Jadi kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Hari ini gerejamu ada di tempat ini untuk menyembah Engkau. Kami memberikan penyembahan kami yang kami miliki, yang terbaik daripada kami. Dan kiranya Engkau menjadi disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Bukan nyanyian kami, tetapi hati kami. Penyembahan kami adalah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami beribadah kepadamu pagi hari ini. Karena Kau adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima segala kehormatan, keagungan, kejayaan, hikmat dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan biar segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersiap-siap dan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus berkati saudara. Tim pujian akan memberkati saudara dan kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hatimu. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Dia layak menerima kehormatan, kemuliaan. Ini adalah lagu baru dari kami. Mari saya mengajak kita sama-sama belajar lagu ini untuk menyenangkan hati Tuhan.
saat ini, itu semua karena Engkau, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian, penyembahan kami, syukur kami. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh memberikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Dia, sebab Dia yang layak, Dia yang layak menerima hormat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan kami rasakan hingga saat ini Bapa. Kami percaya, kami berserah pada-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan. Engkau yang berhak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Katakan dengan hatimu yang paling dalam, Kau yang layak terima kehormatan Tuhan. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak, layak terima pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak terima kehormatan. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak, Kau yang layak, layak terima pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak, layak terima pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak, layak terima pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak, layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita untuk lebih dan lebih lagi. Kita bersorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Engkau yang berada di rumah, boleh tepuk tangan dengan sukacita.
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk lebih lagi, Tuhan, dalam Engkau. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
kami bisa ada hingga saat ini, itu semua karena Engkau. Karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak Bapa, tantangan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Bahkan hingga dalam badai yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hingga kami ada hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, Kan berdiri di tengah badai, di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Apapun yang sedang saudara alami, mari tetap bersama dengan Yesus. Yang Kau berikan Kekuatan dan pengharapan akan tetap diberikan kepada setiap saudara. Sampai kapanpun, jangan tergoyahkan. Yesus selalu menopang hidupku. Setiap saudara yang sedang lemah hati, setiap saudara yang sedang kecut dan tawar hati, setiap saudara yang sedang ketakutan, mari datang di kaki Yesus. Mari beribadah kepada Dia. Mari raih tangannya, sehingga saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Dan biarlah pujian ini bukan hanya menjadi sebuah kata-kata dan syair, tapi nyanyian dari dalam hati saudara. Ku kan berdiri di tengah badai, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Yesus yang menopang saudara. Terima kasih Tuhan, waktunya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman-Mu, setiap perkataan firman-Mu itu menguatkan hati kami. Sebab firman-Mu adalah janji, dan janji-Mu selalu ya dan amin. Engkau bukan manusia sehingga ia berdusta, tetapi Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menepati janjinya. Apabila Engkau berbicara, maka Engkau menepatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biar setiap kami semua yang ada, baik yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, setiap kami menyediakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau sama-sama berkata bahwa kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara, sekali lagi saya mau sebelum firman Tuhan disampaikan, nanti firman Tuhan disampaikan oleh Pastor
Judi Kusmanto dari Surabaya. Beliau melayani di Gereja Mawar Sharon, Surabaya. Dan nanti beliau sendiri akan perkenalkan dirinya kepada saudara. Nggak kenal maka nggak sayang. Tapi sebelumnya saya mau menyapa beberapa saudara yang dari luar kota. Ada yang dari Medan, Ibu Khori Velen, Shalom. Kemudian yang ada dari mana? Ada dari Jakarta juga. Pak Leoka ada di situ, Shalom. Kemudian ada Bu Nadia yang ada di Bali. Suksma Ibu. Dan masih ada banyak rekan-rekan lain lagi yang sedang bersama-sama dengan kita untuk menanti kebenaran firman Tuhan. Dan gak usah menunggu lama lagi, saya mau mempersilahkan Pastor Judi Kusmanto untuk menyampaikan firman. Mungkin segera bisa di switch. Shalom Pastor Judi, sudah mendengar suara saya kah? Oh yes, haleluya. Ya, baik. Biar gak terlalu lama, Pastor Judi akan memperkenalkan dirinya. Gak kenal maka gak sayang, biar disayang dan saling sayang. Haleluya. Silakan Pastor Judi Kusmanto. Tidak pernah bisa dibatasi. Satu ini bukalah hati kita, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Saya percaya pagi hari ini kita berjumpa dengan perkataan Tuhan dan hidup kita ini akan mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus. Amin. Amin. Nah, untuk itu boleh sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa dengan perkataan Tuhan. Karena biar hari ini kami bukan hanya mendengar, tapi kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Firman-Mu yang kami dengar, kami mengizinkan untuk mengubah kehidupan kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang dikuatkan oleh karena firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersuka cita berjumpa dengan perkataan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting sehubungan dengan apa yang dialami ya, pandemi yang tidak berkesudahan sampai hari ini, saudara. Jadi ide khotbah ini sebenarnya dimulai dari ketika banyak jemaat yang datang, ya, jemaat yang minta didoakan dan lain sebagainya, dari hal-hal yang mereka alami, dari ketakutan karena penyakit ya virus COVID-19 ini, secara ekonomi juga ya, di dalam rumah tangga mereka ada banyak hal yang mereka alami. Tapi satu hal, ketika saya menemukan orang-orang yang mengambil keputusan untuk tabah. Ya, tabah itu artinya menguatkan hatinya, percaya bahwa Tuhan sampai hari ini menyertai. Maka terjadi sebuah perbedaan yang luar biasa. Karena itu penting untuk kita menggarisbawahi kata tabah tadi itu. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang tabah dalam banyak hal. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika pasal yang ke-1. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 dan yang ke-4. Kita akan belajar dari jemaat Tesalonika. Ya, yuk saya akan bacakan buat saudara. 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan 4. Ucapan syukur dan doa judulnya. Ayat ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ini merupakan satu surat yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika. Saya akan berikan background sedikit ya. Tesalonika ini sebenarnya pada waktu itu adalah jemaat yang baru dirintis. Jadi secara penggembalaan Paulus ini baru
tinggal bersama dengan jemaat Tesalonika cuma selama 6 bulan. Kenapa? Nah, pada waktu itu Tesalonika ini mengalami sebuah aniaya karena iman mereka, ya karena iman mereka kepada Kristus, mereka mengalami yang namanya penganiayaan dan penindasan katanya, ya yang mereka derita dari agama Yudaisme pada waktu itu. Mereka mengalami tantangan iman dan itu begitu susah, ya seharusnya. Ya Paulus secara pribadi mungkin sempat khawatir karena mereka ini lagi mengalami penindasan. Apalagi Paulus tidak bisa berjumpa langsung. Paulus harus mengembalakan dari jauh. Karena Paulus tidak boleh tinggal di Tesalonika. Sama dengan yang mungkin hari-hari ini. Jemaat mungkin susah ketemu dengan gembalanya karena memang situasi begini. Sesuatu yang membuat kita ini susah untuk bertatap mata lagi ya. Tatap muka kita ini susah kalau berjumpa secara langsung, mendoakan pun harus lewat online dan lain sebagainya. Jemaat Tesalonika itu mengalami hal yang sama, cuma bedanya hari ini kita masih bisa ketemu lewat Zoom, lewat Facebook dan lain sebagainya. Dulu nggak bisa, saudara. Ya, Paulus harus menulis surat. Penulisan suratnya ini adalah bentuk penggembalaan kepada jemaat Tesalonika. Tetapi ada kabar gembiranya. Di ayat yang ketiga dikatakan begini. Kami wajib. Paulus itu sampai berkata kami itu harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kenapa saudara? Kenapa? Ternyata sekalipun di dalam penderitaan. Sekalipun tidak ada gembala yang tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata jemaat Tesalonika ini menunjukkan sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Sampai dikatakan ayat ketiga itu, karena imanmu makin bertambah. Oh ternyata saudara, penderitaan itu yang mereka alami itu tidak mengganggu pertumbuhan rohani mereka. Apapun yang mereka alami, tekanan hidup yang terjadi, ya tantangan iman yang mereka alami itu tidak menahan pertumbuhan iman mereka. Makanya Paulus dan tim penggembalaan pada waktu itu sampai berkata kami wajib, kami harus mengucap syukur karena apa? Mendengar pertumbuhan iman daripada orang-orang Tesalonika. Bahkan saudara, coba dikatakan ayat yang coba kita lihat ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7, coba perhatikan. Ya, 1 Tesalonika pasal yang pertama, 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6 dan 7. Coba perhatikan baik-baik. Sampai seperti ini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga dikatakan kamu telah menjadi apa? Teladan. Wah, luar biasa. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Oh ternyata saudara, karena pertumbuhan iman yang luar biasa itu, ternyata jemaat Tesalonika bahkan dikenal, orang mendengar. Orang mungkin pikir begini, oh jemaat Tesalonika ini baru dirintis, imannya masih baby, baru mulai, udah ngalami tekanan, wah pasti ini ambiar semua ini pasti. Wah ini pasti kacau ini. Pasti mereka meninggalkan Tuhan dengan kecewa dan lain sebagainya. Tetapi sejarah Alkitab mencatat bahwa justru dikatakan iman mereka itu menjadi teladan bagi orang-orang di wilayah Makedonia dan Akaya, bahkan seluruh Eropa pada waktu itu. Wah, Paulus begitu kagum, makanya Paulus berkata kami wajib mengucap syukur. Kenapa? Karena kami malah melihat, mendengar bahwa iman teman-teman dari Tesalonika ini bertumbuh sekalipun di dalam aniaya, dalam penderitaan, dalam persoalan yang berat yang mereka alami. Bahkan mungkin gembala tidak bisa hadir langsung mendoakan mereka. Digembalakan cuma lewat surat dan lain sebagainya. Ternyata jemaat Tesalonika ini jemaat yang terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, coba kembali ke 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi ya. Mereka itu dikatakan, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi mereka bukan hanya
bukan hanya bertumbuh, kasih mereka kepada yang lain juga begitu luar biasa. Mereka mengalami sebuah pertumbuhan, kasih mereka seia sekata bersama-sama untuk mereka mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi jemaat Tesalonika ini sekalipun di dalam tekanan, mereka mengalami sebuah pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman itu akhirnya menjadi teladan bagi orang-orang Eropa pada waktu itu. Makedonia, Akaya, mereka mendengar bagaimana iman mereka ini telah menjadi panutan. Nah, sekarang kita belajar pagi ini rahasianya apa, ya, sehingga mereka ini bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Coba ayat yang keempat sekarang yang kita baca, ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Jadi Paulus ini sampai bermegah, begitu bangganya Paulus kepada jemaat Tesalonika. Karena apa? Nah, ini poinnya. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ternyata ada kata tabah di situ. Karena ketabahanmu. Nah, pagi hari ini kita akan bahas apa sih arti tabah. Ya, apa arti ketabahan. Ternyata orang-orang jemaat Tesalonika ini mengambil keputusan untuk tabah menghadapi. Karena ketabahan mereka ini menghadapi semua persoalan yang ada. Nah, tabah, kata tabah itu sendiri artinya yang paling jelas adalah menyadari tentang penyertaan Tuhan. Itu tabah. Kenapa orang tabah? Karena orang ini menyadari tentang penyertaan Tuhan. Bahwa mereka, apapun yang mereka alami, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Karena itu penting hari ini, pagi ini, untuk saya menyampaikan kepada Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus menyertaimu. Sekalipun hari ini orang-orang yang rohani, kakak-kakak rohani, bahkan pendeta gembala mungkin jauh dari kita ya secara fisik, ya tidak bisa datang menguatkan dengan katakan langsung mendoakan, memeluk kita, bahkan sekarang sudah nggak boleh dipeluk, ya nggak boleh didoakan tumpang tangan, jangan karena situasi kayak begini kita cuma bisa mendoakan dari jauh dan lain sebagainya. Tapi tabah itu adalah keputusan pribadi kita. Seperti ketika Daud mengalami masalah di Siklak. Anda pernah baca ya di 1 Samuel pasal 30. Daud ketika mengalami persoalan di Siklak. Daud itu mengalami persoalan yang beruntun. Mulai dari pertama ketika dia mengajak tentaranya pergi untuk berperang. Tiba-tiba musuh datang dan membakar kota Siklak. Kota Siklak itu sebagai home base-nya daripada Daud. Kota itu dibakar habis. Ketika Daud pulang bersama dengan tentaranya melihat dari jauh kotanya terbakar. Waduh, Daud mungkin mikir, waduh gimana ya di kota itu, di tempat itu cadangan makanan semua ada di situ. Waduh ini habis ini. Mereka kaget, ini persoalan pertama muncul. Begitu mereka sampai di Siklak, persoalan pertama belum selesai. Persoalan kedua muncul, apa itu? Istri dan anak-anak mereka diculik oleh musuh. Ya, diculik oleh musuh. Waduh, persoalan satu belum selesai, persoalan kedua muncul. Dan mereka tidak tahu kabarnya anak istrinya mereka bagaimana. Gak jelas begitu. Menghadapi persoalan baru lagi. Nah, belum selesai persoalan kedua, bagi Daud secara pribadi muncul persoalan yang ketiga apa? Karena orang-orang Israel pada waktu marah kepada Daud karena mereka berpikir ini semua terjadi karena Daud ngajakin perang. Sehingga di Siklak sendiri tidak ada penjaga. Ada penjaga cuma sedikit sehingga dikalahkan oleh musuhnya. Akhirnya orang-orang itu berikhtiar ingin membunuh Daud dengan cara merajamnya pakai batu. Wah, Daud sendiri secara pribadi persoalan ketiga muncul. Satu belum selesai, muncul yang kedua. Kedua belum selesai, muncul yang ketiga. Waduh, Daud mengalami bertubi-tubi persoalan. Tapi Alkitab mencatat, dikatakan Daud menguatkan kepercayaan. Nah, kata tabah itu di situ. Menguatkan kepercayaan karena tahu persis bahwa Tuhan menyertai. Daud tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi. Daud cuma menguatkan, dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, aku akan menghadapi tanpa sendirian. Aku ini menghadapi dengan Tuhan. Tuhan menyertai hidupku. Kata tabah itu menguatkan kepercayaan. Nah, untuk itu saudara, hari ini ada 3 hal yang kita akan pelajari. Ya, arti tabah sendiri, ya, untuk supaya kita ini bisa menguatkan diri kita
seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah ini. Ya, yang pertama adalah kata tabah itu berarti menjadi keras. Nah, di dalam kehendak Tuhan. Ini penting. Menjadi keras di dalam Tuhan itu artinya apa sih? Yuk kita buka satu contoh di Alkitab ya. Matius pasal yang ke-21. Ya, ini contoh di Alkitab. Matius pasal 21 ayat yang ke-29. Sorry. Oh, Matius 20, sorry. Matius 20 ayat 29. Maafkan saya. Matius 20 ayat yang ke-29. Oke, saya akan bacakan sampai yang 34 ya, saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Katanya, mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, kata tabah itu artinya ini, saudara. Ya, cerita ini suatu saat ketika Yesus selesai keluar dari pelayanan dari Yeriko, ya, dikatakan ada 2 orang buta. Orang buta ini sejak lahir dia mungkin mendengar, tidak bisa melihat karena buta. Dia mendengar tentang Yesus dan dia tahu bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sanggup menolong mereka. Makanya ketika mereka mendengar Yesus lewat rame-rame di situ, ya mungkin dan nama Yesus disebut-sebut, ya orang buta ini mikir, oh ini Yesus sudah lewat nih, udah deket. Lalu mereka berteriak, saudara. Berteriak, dikatakan Tuhan, dia panggil nama Yesus itu dengan Tuhan. Tuhan, anak Daud, jadi anak Daud, kasihanilah kami. Sudah Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Nah, ini pertanyaannya, kenapa orang banyak itu menegur supaya mereka diam? Apakah dikatakan 2 orang buta itu lebih ramai daripada orang banyak? Tentu tidak. Yang lebih banyak, lebih ramai tentu yang lebih banyak. Tapi saudara, kenapa 2 orang buta itu disuruh diam? Karena kalimat yang diucapkan oleh orang buta itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Kalimatnya adalah ini, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Itu kasihanilah kami. Ini adalah kalimat haram. Kenapa? Karena hubungan daripada teriakan kalimat yang diteriakkan itu adalah hubungannya dengan nubuatan Yesaya tentang Mesias, keturunan Daud. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Jadi dengan kata lain sebenarnya 2 orang buta ini sedang berteriak, sang Mesias, sang juru selamat, anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang haram. Kalimat yang tidak boleh diucapkan. Ya, karena sampai hari ini pun orang-orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Tuhan, sang Mesias. Makanya itu mereka suruh dia. Nah, saudara, di tengah-tengah tantangan seperti itu, apa yang mereka lakukan? Dikatakan, tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun, dikatakan ini, makin keras. Nah, ini dikatakan ini. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Kata tabah itu di sini bukan sekedar nerima, ya sudah, ya mati, ya sudah, begitu, bukan begitu. Tapi ada kata agresif di situ yang dikatakan imannya yang agresif. Orang ini adalah orang yang ngotot. Ngototnya adalah ngotot di dalam kebenaran. Dia tahu dengan iman bahwa Yesus itu adalah Mesias. Orang banyak adalah orang yang sibuk mencari kesembuhan. Ya, sibuk mencari mujizat saja. Ini yang kadang-kadang kita menjadi orang Kristen salah. Kita ini cuma mengikut Tuhan karena berhenti pada sebuah mujizat. No, tidak boleh seperti itu.
kita itu mengasihi Tuhan harus berhenti sampai kepada pribadi Tuhan. Ya, karena kalau kita cuma berhenti kepada sebuah mujizat, ketika mujizat itu belum datang, kita akan mudah menjadi orang yang kecewa. Kita akan mudah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Sama seperti orang banyak itu. Ya, mereka mau mujizat, tetapi untuk pribadi Yesus sebagai Mesias, mereka tidak mau menerimanya. Makanya Yesus jalan terus. Ya, Yesus jalan terus karena Yesus tahu motivasi hati mereka. Ini yang harus kita ubah. Kalau kata orang-orang yang tabah itu adalah orang yang mengerti bahwa baik atau tidak baik keadaanku, Tuhan itu tidak boleh tergantikan oleh apapun. Nah, ini yang harus yang kita punyai, sebuah nilai yang kuat. Nah, dua orang buta ini punya nilai itu. Di tengah-tengah yang harusnya mereka mengeluh tentang keadaan mereka yang buta, mereka itu tetap memuji Tuhan. Mereka tahu tetap pribadi Tuhan. Tuhan, Engkau Mesias, Engkau Sang Juru Selamat, kasihanilah kami. Nah, ketika mereka berteriak itu, mereka dipukulin, mungkin mulutnya ditutup, mulutnya dijambak lagi ya, mulutnya dijambak lah, atau gimana, mulut dijambak gimana, ditarik gitu. Mereka mengalami aniaya, dipukul dan sebagainya. Mereka mengalami penderitaan karena ucapan iman itu, tetapi mereka dikatakan semakin keras mereka berseru. Ini kata tabah itu di situ. Mereka di tengah-tengah penderitaan mereka ngotot. Ngototnya bukan yang lain, tapi ngototnya untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Sekalipun di dalam aniaya, sekalipun di dalam penderitaan, mereka mau tetap ngotot menjadi keras untuk terus tinggal dalam kehendak Tuhan. Saudara, kalau Anda mau menjadi keras, itu jangan keras terhadap dosa. Menjadi keras maksudnya tinggal dalam dosa. Menjadi keras itu tetap menjadi keraslah untuk tinggal dalam kehendak Tuhan. Justru kalau Anda menjadi orang yang keras untuk tinggal dalam kehendak Tuhan, Anda akan menjadi orang yang paling lembut. Kenapa? Orang yang keras untuk tinggal dalam kehendak Tuhan atau hadirat Tuhan adalah orang yang paling gampang untuk dijamah oleh Tuhan. Paling gampang hatinya mengalami perubahan. Ini paling gampang untuk mengalami sebuah jamahan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang paling lembut seperti itu. Jadi ngotot itu di sini. Saya percaya iman yang ngotot begini, iman kasih kepada Tuhan ya, yang ngotot seperti ini justru itu menarik perhatian Tuhan. Buktinya apa? Dikatakan ayat 32 tadi, lalu Yesus berhenti. Jadi sebelumnya nih Yesus jalan terus. Ya kalau kita nih pelayanan ini kadang-kadang nih ya, jemaat kadang-kadang ya nggak salah sih, nggak apa-apa sih. Kadang-kadang kalau jemaat tuh, kalau kita pelayanan, apalagi jemaat diberkati dalam pelayanan, wah suka kita ini diajak foto bersama, ditarik sana, suruh doain sini, orang berbondong-bondong ikut. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kita bukan cari yang itunya. Yesus begitu banyak orang yang mengikuti dia. Tapi Yesus tahu motivasi mereka, mereka cuma pingin mujizat. Tapi pribadi Tuhan mereka tolak, makanya Yesus jalan terus. Nah, ketika Yesus mendengar kalimat yang benar, sekalipun ini kalimat haram pada waktu itu, dan ketika mungkin Yesus mendengar dengan hatinya, lalu dia melihat, mungkin waktu dia melihat itu sementara orang menutup mulut dari dua orang buta itu nampari dia, waduh jedul kepalanya, diam kamu. Yesus melihat orang ini sekalipun mengalami aniaya seperti itu, orang ini tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap berteriak, Tuhan, anak Daud kasihanilah aku, waplok buang aku Tuhan, anak Daud kasihanilah aku, pokoknya model begitu, mulutnya menceng ke kanan gitu, Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Yesus lihat itu dan Yesus berhenti. Kata berhenti itu berarti Yesus tertarik dengan iman. Amin. Sesuatu kalau kita mau ngotot di dalam kehendak Tuhan, tetap mau tinggal dalam kebenaran, sekalipun kita ini mengalami penderitaan. Saudara, iman yang model begini, ini yang menarik perhatian Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego pernah melakukan, kalau Tuhan mau menolong kami, Tuhan itu pasti sanggup menolong kami. Tapi kalaupun tidak, kami pun juga tidak akan menyembah patung itu. Nah, sikap ngotot untuk mencari Tuhan seperti ini, untuk tinggal dalam kebenaran ini, tadi saya bilang ini yang menarik perhatian Tuhan. Dan saya percaya mujizat itu akan datang di rumah kita. Mujizat akan datang dalam hidup kita. Amin, saudara. Tabah itu seperti itu pertama. Jadi tabah itu bukan rimo mati ya wis, bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Makanya
surat Yakobus itu memberitahukan kepada kita, sabarlah menanti kedatangan Tuhan seperti petani. Nah, seperti petani, kenapa dikasih contoh seperti petani? Petani itu tahu waktu panen. Nah, sementara dia menunggu waktu panen itu dia perlu bersabar. Nah, sabarnya petani itu bukan sabar nganggur di rumah, tidur-tiduran, sekolah panen sendiri, enggak begitu, sudah. Sekalipun dia tahu ada waktu kairos di mana waktu panen akan datang, petani ini tetap mengusahakan yang terbaik. Dia datang tiap hari ke sawahnya, dia kasih pupuk, dia sirami, dia halau hama orang, dia jagain setiap hari. Itu artinya ada bagian-bagian kita yang kita lakukan dengan yang terbaik. Saya percaya Tuhan pun akan melakukan bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan pasti melakukan yang terbaik dari kehidupan untuk kehidupan kita. Karena apa? Dia melihat iman, dia melihat kengototan. Maka tadi saya bilang kalau Anda mau jadi keras, jangan keras tidak mau berubah dan suka tinggal dalam dosa. Bukan itu. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ini yang salah. Tetapi keras yang benar adalah tetap mengikuti, tetap mengotot untuk tinggal dalam kehendak Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, tidak menurunkan standar kebenaran. Sekalipun aku hari ini mengalami penderitaan dan persoalan. Aku tidak mau meninggalkan rencana Tuhan di hidupku. Nah, ini yang harus menjadi keputusan. Tabah yang pertama adalah tetap ngotot, ya, menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah ini, jangan orang yang tabah itu adalah orang yang tidak memiliki mental korban, victim. Jangan selalu menjadi orang yang merasa tidak dikasihi. Ini bahaya. Kehancuran kekristenan itu dimulai dari sini. Orang tuh merasa ketika Tuhan tahan jawaban doa, kita ini mulai kecewa dengan Tuhan dan merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Mental korban itu harus hilang dari hidup kita. Percayalah apapun keadaan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kadang-kadang kita ini tidak fair dengan Tuhan. Ya, kita itu selalu melupakan kasih Tuhan karena apa? Kita ini cuma melihat persoalan yang kita alami waktu singkat ini. Kita itu melupakan kasih Tuhan seumur hidup kita. Tiba-tiba seolah-olah kasih Tuhan seumur hidup kita ini lenyap gara-gara persoalan sedikit waktu yang kita alami sekarang ini. Dan kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan meninggalkan kita. Lalu kita ini merasa, Tuhan itu cuma sayang sama beberapa orang, aku enggak. Ini mental korban, mental victim. Orang seperti ini akan menjadi lemah. Ya, menjadi orang yang kehilangan yang namanya penyertaan Tuhan, merasa penyertaan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Dan ini melumpuhkan imannya. Melumpuhkan kekuatannya. Percayalah saudara, di dalam banyak hal yang kita alami, Tuhan itu menyertai kita. Nah, penyertaan Tuhan dalam hal ini yang paling jelas adalah Tuhan itu menyertai kita dengan hikmatnya. Hikmat Tuhan itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah kita bisa menemukan solusi di dalam persoalan yang kita alami, ya. Tiba-tiba kita menemukan jalan keluar yang tidak dipikirkan orang lain. Kita pun juga sempat tidak pernah berpikir, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat untuk kita menemukan jalan keluar. Itu hikmat yang pertama. Hikmat yang kedua itu adalah apa? Tuhan mengajari kita tentang nilai. Tuhan mengajari kita tentang nilai kebenaran. Nah, hikmat Tuhan itu di sini ini mengajar supaya kita mengalami pertumbuhan. Makanya saudara, persoalan yang kita alami itu tidak semuanya jahat. Anda sedang diajar oleh Tuhan untuk Anda ini belajar nilai. Kenapa kita diajar? Karena kita itu anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, kata Alkitab kita itu diajar karena kita ini anak. Kalau Anda nggak mau diajar Tuhan, lalu memiliki mental victim tadi, merasa Tuhan tidak mengasihi, kita ini dikatakan anak-anak gampang. Bukan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kita ini anak-anak Tuhan. Makanya tidak semua persoalan yang kita hadapi itu tidak semuanya jahat. Tuhan itu ingin sungguh-sungguh mengajari kita dalam banyak hal. Supaya kita ini mengalami sebuah pertumbuhan. Makanya hanya orang yang tabah, maka imannya akan bertumbuh. Karena apa? Orang ini akan penuh dengan pengajaran. Hatinya ini mudah dibentuk, hatinya ini mudah diajar.
Orang yang tabah akan bertumbuh imannya. Orang yang bertambah akan bertumbuh secara rohani. Kenapa? Orang ini mau diajari oleh Tuhan. Hatinya ini mudah dipenuhi dengan hikmat Allah. Yang mengajar kehidupannya, yang membawa dia pada kemenangan oleh karena Tuhan. Dan itu yang membuat dia terus bisa mengalami kemenangan. Karena itu jangan mudah untuk memiliki mental victim. Merasa jadi korban. Merasa Tuhan itu gak sayang sama saya. Aduh, Tuhan gak mendengar doa saya. Saudara, Tuhan pasti mendengar doamu. Cuma persoalannya ketika Tuhan menjawab doa Anda itu tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Tuhan itu punya cara. Jangan mencari keuntungan dengan cara memaksa Tuhan untuk berada dalam game kita. Kadang-kadang kita itu seperti itu. Doa kita ini kayak doa yang mengatur Tuhan. Ya, Tuhan itu pasti jawab. Tapi jawaban Tuhan tidak harus sesuai dengan keinginan Anda. Anda tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan. Justru Anda yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Di atas keinginan, di atas kehendak Anda ada kehendak Tuhan yang absolut. Oh Pak Yudi, kalau begitu berarti kita kan nggak perlu berdoa. Kita kan nggak perlu beriman. Salah. Justru orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika jawaban doanya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan orang itu tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya beriman. Beriman itu berarti menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Kalau kita ini berdoa sesuatu lalu kita nggak dijawab, jawabannya jadi beda, kita minta A dijawab B lalu kita kecewa, itu namanya bukan beriman. Anda maksa Tuhan itu namanya. Nah ini yang salah. Nah karena itu perlu kata tabah, perlu kita ditabah, yaitu tidak punya mental victim, tidak mudah menjadi orang yang merasa dijauhi, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi. No. Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jemaat Tesalonika sangat mudah mengalami perasaan victim tadi, merasa dikorbankan atau merasa jadi korban itu sangat mudah karena mereka ini jemaat yang baru. Tetapi aneh luar biasa, mereka ini adalah justru mengambil dikatakan karena ketabahanmu itu. Mereka justru menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Justru mereka menjadi orang yang selalu bersyukur. Apapun yang mereka alami, mereka adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, apa saudara? Yang ketiga, kata tabah di situ adalah orang yang selalu hidup di dalam waktunya Tuhan. Dia selalu tahu bahwa ada waktu Tuhan. Orang tabah itu selalu tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan dia tahu mujizat Tuhan pasti terjadi. Di ujung daripada persoalan kita itu selalu ada mujizat Tuhan. Percaya dengan saya. Dan satu prinsip yang selalu saya katakan buat hidup saya. Kalau saya lagi mengalami persoalan, tenang aja. Ya, persoalan itu ada pada masa kadaluarsanya. Tenang aja. Kata kalau saya sama Pak Bayu sering guyonan, engkau lak mati dewi, nanti lak mati sendiri. Gitu. Biarkan aja, lak mati dewi. Jadi masalah itu pasti ada masa kadaluarsanya. Percayalah, badai itu pasti berlalu. Tinggal kita ini sabar aja, menunggu waktunya Tuhan. Sementara ada sabar, tadi saya bilang sabar kita bukan terima wis mati, ya wis bukan begitu. Tapi tetap melakukan yang terbaik dari kehidupan kita. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Katakan amin. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan itu suka melakukan mujizat. Tuhan itu suka. Karena itu kembangkan hati yang suka memuji Tuhan. Ayo dalam segala hal. Mari kita memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan itu adalah orang yang membangun dirinya sendiri. Orang yang suka memuji Tuhan adalah orang yang menguatkan hatinya. Mazmur 92 ayat 2 adalah baik menyanyi bagi Tuhan. Adalah baik bagi jiwa kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Adalah baik memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan buat jiwa kita. Karena apa? Waktu kita nyanyi itu, ya itu membangun diri kita. Ya, sukalah menyanyi. Ayo, saya suka menyanyi, suka memuji, suka menyembah Tuhan dalam segala hal. Kita ini berlutut di kaki Tuhan, menyembah. Kadang-kadang saya secara pribadi ya bersyukur sama Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya. Saya ingat dosen saya pernah berkata, hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga, termasuk sibuknya pelayanan. Itu yang terus saya ingat. Ya, saya tahu dalam segala hal Tuhan itu punya waktu. Pasti waktu itu akan datang. Tabah, ayo kita sabar, menanti. Selalu ada waktunya Tuhan. Ada mujizat Tuhan sedang lakukan di hidup kita.
Amin, saudara. Saya suatu saat pernah mengalami satu mujizat. Ya, ketika anak saya, saya ini punya anak susah. Ya, saya harus menunggu sekian tahun baru istri saya hamil karena saya divonis mandul. Ya, keputusan secara medis namanya asusperma. Jadi saya ini kayak tidak ada spermanya. Jadi istri saya susah hamilnya. Istri saya normal, saya yang tidak normal. Tapi suatu saat ketika saya mengalami mujizat Tuhan dan istri saya akhirnya hamil anak pertama. Dan ketika anak pertama saya sudah umur 8 bulan waktu itu. Anak saya umur 8 bulan itu, ya anak saya sudah mulai belajar berdiri dan mulai jalan di baby walker-nya. Nah satu saat hari Minggu, saya lagi pelayanan di kota Jember. Lalu istri saya lagi pelayanan di gereja. Anak saya ini dijaga oleh mama saya, jadi omanya. Nah saya itu tinggal di lantai 2 karena kita ini di gereja Mawar Sorot ada rumah untuk para pendeta. Saya itu tinggal di lantai 2. Lantai 2 dan lantai 1 itu ada anak tangga sekitar 20 anak tangga. Nah biasanya pintu anak tangga itu saya tutup. Dan saya sudah kasih tulisan harap pintu ditutup. Karena anak saya habis mandi kadang-kadang suka main dengan baby walker-nya di area situ. Ada area kosong, nah anak saya suka main di situ. Nah satu hari rupanya ada orang yang naik ke lantai 3, itu pintu tidak ditutup. Saya lagi di Jember, istri saya lagi di gereja. Nah anak saya habis mandi pagi itu oleh omanya ditaruh itu. Mama saya tidak notice kalau pintu itu dibuka karena biasanya ditutup dan dikunci. Hari itu kebuka. Mama saya nggak tahu. Akhirnya anak saya dilepas di situ. Mama saya bikin susu di dalam. Nggak lama sungguhan karena anak saya lihat, biasanya ditutup kok ini kebuka. Anak saya gejotlah baby walker-nya menuju anak tangga itu dan akhirnya anak saya terjatuh gelundung dari atas lantai 2 sampai lantai 1. Pada waktu saya ditelepon, waktu habis pelayanan begitu, saya ditelepon istri saya, kok cepat pulang? Saya bilang, ya saya sedang pulang, saya sedang perjalanan itu. Cepat pulang kok. Loh kenapa? Ini sudah pulang, kenapa? Pokoknya cepat pulang. Saya agak curiga, kenapa kok istri saya paksa pulang? Kenapa? Lalu dia ngomong dengan nangis, anak kita jatuh. Saya masih nggak notice, jatuh itu apa? Ya jatuh mungkin biasa ya. Saya bilang jatuh ya biasa, anak umur 8 bulan mulai merangkak, mulai belajar berdiri gitu jatuh is okay. Saya bilang, saya masih tenang jatuh. Kemana? Dari mana? Istri saya bilang jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Di situ saya kagetnya minta ampun. Saya tahu itu jaraknya cukup tinggi. Lantai 2 dan lantai 1. Dan anak saya jatuh, saya juga nggak tahu gimana. Tapi ceritanya posisi terakhir itu anak saya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi baby walker-nya masih, dia tidak keluar dari baby walker-nya. Jadi baby walker-nya di atasnya dia begitu. Kalau saya dengar itu saya seperti kayak, aduh, ini punya anak satu susah. Anak alami begitu, saya bisa bayangin ketakutannya, tiba-tiba ketakutan itu muncul. Wah saya akhirnya kebut lah itu. Ya mobil saya setir sendirian dari Jember ke Surabaya. Saya kebut kayak masuk kota Probolinggo, saya ngebut begitu, ngebut. Sampai di lampu merah saya bilang, aduh Tuhan, apa ini anak saya? Ya punya anak satunya susah kok sekarang ini jatuh kayak begini. Waduh gimana ini? Secara manusia saya ketakutan. Waktu itu saya lagi berhenti di lampu merah. Lampu merah tetap berhenti ya. Sekalipun saya kayak begitu. Ini pendeta bukan pendekar. Itu lampunya rusak. Wah, terus aja nggak begitu juga. Saya harus tahu. Sekalipun saya mengalami persoalan begitu. Saya juga harus tinggal dalam kebenaran. Saya berhenti. Aduh, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya bilang. Lalu tiba-tiba di hati saya kayak Tuhan tuh bilang, kamu nggak percaya Tuhan. Kamu nggak tenang ada kayak begini. Saya bilang Tuhan siapa bisa tenang. Ini anak satu-satunya jatuh lagi baru umur 8 bulan. Gimana? Kamu ngebut. Tiba-tiba di suara hati saya bilang, kamu ngebut begini kira-kira kamu bisa nolong anakmu. Anakmu sudah jatuh. Kenapa kamu nggak percaya sama Tuhan yang menyelamatkan hidupmu, anakmu aja. Dalam situasi kayak begitu saya bilang Tuhan, tolong saya. Saya nangis tiba-tiba saya nangis di mobil. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Tabah, tenang hadapi kayak begini. Ya kayak begini tenang aja. Tiba-tiba di hati saya ada sebuah lagu
Ya, saya berdoa Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Ampuni aku ini manusia kadang terlalu khawatir. Khawatirku ini ya, khawatir itu normal, boleh orang khawatir. Tapi kekhawatiran kita tidak boleh mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tiba-tiba ada satu lagu, ini lagu lama. Yang ku tahu, dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan. Tiba-tiba lagu itu kuat di hati saya nyanyi di mobil itu, saya nyanyi. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, kalau saya cerita gini mau nangis. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya nyanyi terus lagu itu dan tiba-tiba hati saya bisa tenang gitu. Damai sejahtera Tuhan ada di hati saya. Saya begitu sampai Surabaya, istri saya peluk saya. Dia minta maaf anaknya jatuh. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Saya lihat anak saya biru di sini, biru di pipinya, tangannya, kakinya, semua biru. Bagian hidungnya ini ada biru juga. Saya nggak tahu jatuhnya bagaimana, pasti yang gelundung begitu. Dan mungkin kebentur apa itu, pinggiran-pinggiran tangga itu, dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, sudah bawa ke dokter tadi, ada tapi dokternya nggak ada, ini hari Minggu. Akhirnya saya bawa, saya telepon teman saya, salah satu dokter di satu rumah sakit, dia juga lagi ke gereja. Saya bilang, tulis, boleh nggak periksa anak saya? Oke, langsung bawa. Akhirnya ketemu di rumah sakit, lalu disarankan untuk foto. Akhirnya dokter itu kasih di foto saudara, di foto semua. Di foto itu anak saya nangis. Ya, saya dengar anak saya nangis itu saya nggak tahan, saya ikut nangis. Saya bilang sama Tuhan, karena anak saya kalau orang Surabaya bilang dibedong. Dibedong itu apa ya? Dibungkus kain supaya nggak gerak, supaya fotonya nggak salah gitu. Jadi begitu anak saya nangis itu saya dengar, saya ikut nangis juga. Di luar saya bilang, Tuhan biar aku yang dibedong aja, jangan anakku. Dalam hatiku, kayaknya nggak cukup, kamu kegedean, kebesaran. Akhirnya udah itu fotonya yang foto sudah keluar. Saya bilang, gimana anak saya? Apa yang terjadi? Nanti biar dokter tulangnya yang menjelaskan. Oke. Nggak lama saya dipanggil dokter tulang itu, lalu diperiksa semuanya. Dibilang, oh Pak, ini Yudi, anakku memar di bagian kepala, di bagian rahang sini ada, bagian hidung memar, kulit dan lain sebagainya memar. Ini cuma memar biasa kok, tidak apa-apa. Saya langsung tanya, tulangnya bagaimana? Ada yang kena nggak? Diperiksa lagi, nggak ada. Ini cuma permukaan kulit, ya permukaan kulit aja. Paling 2 minggu dia akan normal lagi. Waktu saya dengar begitu, thank you Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong hidup saya. Sampai hari ini mujizat terjadi dalam hidup saya. Waktu yang lalu, anak saya sekarang sudah kuliah. Waktu dia kelas 2 SMP, sudah kelas 2 SMP, dia bilang sama saya, Pak, aku mau pertandingan basket. Papa mau lihat enggak? Oh mau, saya bilang, Papa mau nonton basket. Papa ada konseling, tapi tak cepetin konselingnya ya. Oke. Saya konseling selesai begitu. Saya cepet-cepet ke tempat pertandingan itu. Saya lihat anak saya lagi pemanasan dan dia tahu saya datang. Waduh, namanya anak ya, lihat papanya datang, wah kemelindi katanya orang dia. Wah, dia berusaha unjuk gigi begitu. Akhirnya dia main. Satu saat dia punya kesempatan untuk lempar bola 3 point. Dan dia lempar bola itu dan masuk semua satu gedung bertepuk tangan. Waduh, saya papanya lihat itu, saya bukan hanya bertepuk tangan. Saya loncat, saya teriak-teriak. Wah, begitu semua orang lihat saya, ini papanya ini bapak ini sudah mulai gila ini bapak ini. Biasa aja, kita ini semua ya senang lihat 3 point, tapi ini overdosis ini. Wah, saya teriak-teriak, saya lompat begitu. Waktu orang lain lihat saya itu, saya cuma mau bilang, kalian tidak tahu ini anakku umur 8 bulan. Harusnya tulangnya patah. Harusnya dia mungkin gak bisa bermain basket. Harusnya mungkin dia cacat atau apa. Iblis mau merencanakan kegagalan. Tetapi Tuhanku itu hidup. Hari ini anak ini normal, tulangnya kuat. Dia loncat dan 3 point dia
Dia masukin bola itu. Anak ini menjadi normal karena Tuhan melindunginya. Saya mau bilang kepada orang banyak ini. Ini anakku tumbuh dengan normal karena Tuhan menyertainya. Nah, saudara, dari sini saya tahu bahwa saya tidak pernah sendiri. Saudara dan saya adalah orang yang tidak pernah sendiri. Karena itu ambil keputusan, aku mau tabah. Sebab ada waktunya Tuhan menolong hidupku dengan mujizat. Amin. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini untuk Anda tabah. Yang pertama adalah menjadi keras untuk terus tinggal di dalam kebenaran atau kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, tidak memiliki mental korban. Jangan memiliki mental korban. Ya, merasa tidak dikasih, merasa ditinggalkan. Tidak boleh. Lalu yang ketiga, nantikan waktunya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kalau 3 prinsip ini Anda pelajari dan Anda hidup di dalamnya, Anda akan menjadi orang yang tabah. Kata Alkitab tadi, jemaat Tesalonika, karena ketabahanmu, mereka mengalami pertumbuhan di dalam imannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang hari-hari ini kau lagi mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami situasi yang tidak baik dalam hidupmu. Kata Alkitab, mari kita mengambil keputusan untuk tabah. Dari tabah itu kita akan melihat betapa Tuhan itu melakukan mujizatnya di hidup kita. Biar iman kita hari ini menjadi iman yang menarik perhatian Tuhan. Yesus akan berhenti dan melihat kepada 2 orang buta itu. Bagaimana mereka adalah orang yang keras untuk terus mengikut Tuhan dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada orang-orang yang hari ini saya nggak bisa melihat semuanya. Tapi kalau ada orang-orang yang hari ini rindu didoakan, sudah bisa angkat tanganmu saja. Di tempat Anda, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menolong hidup kami. Apapun situasi dan keadaan kami. Kami tahu satu hal ini, bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Biar ada beberapa orang yang hari ini dalam pergumulan. Tuhan, biar kami mengambil keputusan untuk tabah menghadapi apapun. Karena ketabahan inilah, maka iman kami bertumbuh dan kami akan melihat mujizat-Mu terjadi di hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Mari Engkau Allah yang menguatkan kami. Dan aku berdoa mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Apapun kebutuhan kami hari ini ya Tuhan. Biar Engkau melakukan mujizat-Mu. Dan biar Engkau mendapati hati yang terus mengasihi-Mu. Hati yang terus lapar dan haus akan Tuhan. Itu ada pada kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya terima mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada Pak Bayu lagi. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Pastor Judy, sungguh sangat menguatkan. Saya juga mau mengajak setiap saudara sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, untuk kita sama-sama tabah, ngotot, jadi atos, jadi keras. Jadi kalau ada yang memeras hidupmu, kalau saudara jadi batu, yang memeras sakit tangannya. Hari ini mungkin ada banyak di antara saudara sedang diperas oleh iblis. Jadi batu. Biar tangannya sakit. Amin saudara. Sebab ketika saudara jadi batu, saudara mengeras, saudara ngotot dengan Tuhan, saudara tabah. Maka itu akan menarik perhatian sorga. Haleluya. Dan akan tiba waktunya. Sama seperti Pastor Judy membanggakan anaknya. Ketika saudara dipakai Tuhan. Ketika saudara diberkati Tuhan. Tuhan bersorak-sorak di sorga. Dia berkata, dulu harusnya dia mati. Dulu harusnya dia kalah. Dulu harusnya dia begini dan begitu. Tetapi hari ini dia mengalami kemenangan yang besar. Karena aku bapaknya. Haleluya. Amin saudara. Saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara. Haleluya. Hari ini. Jaminan itu jelas ada di depan mata saudara. Tubuh dan darahnya. Mari buka hati saudara. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat saya, Pendeta Yudi Kusmanto. Terima kasih. Firman-Nya memberi kekuatan dan mengingatkan kembali. Siapa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus yang sudah mati
tubuh dan darahnya tercurah buat saudara dan saya. Mari siapkan hati. Saudara yang ada di rumah, saudara yang di Facebook, saudara yang ada di Zoom, persiapkan roti dan anggur. Tubuh dan darah Yesus, kita hidup dengan iman. Kita tidak hidup dengan lambang. Dan kita dengan iman kita menerima tubuh dan darahnya pagi hari ini. Sementara saudara mempersiapkan, pujian ini akan dinaikkan. Memang Tuhanlah yang layak untuk terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Segala hormat bagimu. Semua yang bernafas memuji namamu. Hosana di tempat maha tinggi. Kau yang layak terima kehormatan, Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian. Sekali lagi, mari saudara, saya tahu ini lagu baru tetapi mari resapi setiap syairnya buat Dia yang layak. Haleluya. Haleluya. Di atas pujian, haleluya. Mari sama-sama di tempat saudara katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Bertelut, semua lidah akan mengaku. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Semua lutut dan lidah mengaku. Lidah akan mengaku. Sekali lagi katakan, semua lutut bertelut. Haleluya. Tuhan Raja. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara yang ada di tempat ini untuk mengambil tubuh dan darah Yesus. Mari
setiap saudara yang sudah ada di rumah, Kau yang layak, terima pujian. Kudus, kudus, haleluya. Tuhan. Kau yang layak. Kau yang Saudara, layak, terima kehormatan. Kau yang layak, terima kemuliaan. saudara mungkin yang sudah ada di rumah sudah mempersiapkannya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Yang layak. Kau yang layak, terima kehormatan. Oleh karena kau berikan tubuh dan darahmu buat setiap kami, layaklah engkau menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan, hikmat, dan kuasa. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, terima kehormatan. Kau yang layak, Terima kemuliaan. Kau yang mari angkat tangan, roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Saudara yang ada di tempat ini boleh berdiri. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Tersungkurlah semua makhluk itu dan melemparkan mahkota mereka di hadapan Yang Maha Kudus sambil berkata, Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima segala hormat, segala pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan, hikmat, dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sekali lagi kita hidup bukan dengan lambang, tapi kita hidup dengan iman. Yang ada di tangan kanan saudara adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat setiap orang, buat dunia ini, buat saudara dan saya. Pada waktu malam sebelum dia diserahkan, diambilnya roti sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Dan setiap kali kau memakannya, itu menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara persekutuan kita bersama dengan tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita makan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah buat kami. Haleluya. Dan sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara. Yesus tidak perlu membuktikan apapun. Bukti terotentik, bukti tertinggi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, yaitu dia menyerahkan tubuh dan darahnya karena kasihnya. Karena kasihnya kepada saudara, maka dia terpaku di kayu salib. Jangan ada yang ragu lagi kasih Tuhan kepada saudara. Jangan ada yang ragu lagi. Tetapkan hati saudara. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan setelah itu diambilnya cawan sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan kepadamu, yang dicurahkan kepadamu. Ambillah,
dan minumlah. Dan setiap kali kamu minumnya, itu menjadi peringatan akan daku. Percayakan saudara, cawan di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita bersama dengan darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dengan pengucapan syukur dan terima kasih oleh darahnya yang tercurah buat kita di dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini jangan ada yang lemah, tabah, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Haleluya. Haleluya. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang hidupmu mungkin sedang jatuh dari lantai 2. Saudara terjatuh berguling-guling. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang mungkin terjatuh entah dari lantai berapa. Ada yang babak belur. Tapi mari saya beritahu buat saudara, hanya luka luar saudara. Karena Tuhan sanggup melindungi organ-organ tubuh saudara yang paling dalam. Sama seperti dia telah melindungi anak dari Pastor Yudi. Saya kenal anak ini. Anak ini bertumbuh sangat tinggi, sangat sehat hari ini. Namanya Kenny. Dia sedang kuliah ada di Jakarta. Tetapi masa kecilnya dia jatuh dari lantai 2 berguling-guling entah berapa anak tangga. Mungkin ada di antara saudara sedang berguling-guling hari ini. Mungkin ada yang sedang memar. Saudara sedang ada yang biru semua hidup saudara. It's okay, gak apa-apa. Tuhan melindungi saudara. Bahkan ada juga di antara saudara yang sedang digendong Tuhan. Seorang pendoa berkata, saya hari ini sedang dipanggul oleh Tuhan. Saya sedang lemah, tapi Tuhan saya kuat. Tuhan memanggul saya, sehingga saya tetap ada sampai hari ini. Haleluya. Jangan ada yang takut, jangan ada yang gentar, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu. Bangkit dari tempatmu, pandang pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saat ini mari sama-sama kita memuji Dia yang telah melindungi saudara, menggendong, memanggul, melindungi, melingkupi saudara. Kalaupun ada luka hanya memar, tidak ada luka dalam. Naikkan pujian saudara kepada Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab memang Dia yang layak. Mari sama-sama katakan Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak, terima kehormatan. Kau yang layak, Kau yang layak, kemuliaan. Kau yang Layak, layak, Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak. Haleluya. Naikkan pujian ini. Maka semua kesakitanmu akan diobati oleh Tuhan yang sedang terbaring di kamar tempat tidurnya, terbaring di ranjangnya. Speeding recovery, perkesembuhan, percepatan kesembuhan, menolong saudara. Sekali lagi, mari katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak, layak, terima pujian. Kudus,
Sekali lagi katakan kau yang layak. Kau yang layak, layak tanpa pujian. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Pastor Yudi. Dimanapun dia berada, mari Tuhan pewahyuan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita melingkupi keluarganya, melingkupi pelayanannya, melingkupi bahkan apapun yang dia kerjakan dengan tangannya. Penyertaan-Mu yang menjamin daripada keberhasilannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akan ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Mari Tuhan berikan kekuatan dan juga berikan kemampuan dan berikan hikmat. Sebab akan ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang ada di depannya yang sudah Engkau persiapkan. Hamba-Mu mengucap syukur untuk Pastor Yudi dengan keluarganya dan anak-anaknya menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dan setiap saudara, mari angkat kedua tangan saudara, dimanapun saudara berada, buka hatimu, kembalilah kepada aktivitasmu dengan keluargamu, dengan lingkunganmu, dengan masyarakatmu, dimanapun engkau berada. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dalam kehidupanmu. Kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal menyertai setiap saudara. Terimalah berkat ini dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat ini tercurah atas setiap saudara. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat ini tercurah. Dalam nama Yesus, yang percaya mari sama-sama katakan amin. Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Mari semua sama-sama katakan terima kasih Pastor Yudi. Terima kasih Pastor Yudi. Haleluya. Salam buat keluarga, salam buat Kenny. God bless you. Haleluya. Selamat hari Minggu buat setiap saudara di Facebook, di Zoom. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.